Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis pada di hari lebaran. Jadi yang kedua masalah silaturahim, ya, marilah kita jadikan ya momen Idul Fitri ini sebagai ajang untuk kita bersilaturahim, ya, saling mengunjungi, untuk saling memaafkan, dan tetapi yang tidak kalah penting adalah niat ketika kita bersilaturahim. Jadi tolong niatkan ketika kita bersilaturahim kepada keluarga kita, kepada family kita, kepada kerabat kita, diniatkan ikhlas karena Allah, karena kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat yang lainnya. Apalagi niat ada udang di balik batu, enggak. Murni niatnya ikhlas karena Allah, karena kecintaan kita kepada saudara kita. Kalau itu niat kita, maka kita akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah kepada kita. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Nabi menceritakan, inna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhon li fi hadil qaryah qala halaka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah qala fa ini Rasulullah bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Di sini Nabi menceritakan ada seseorang yang ingin berziarah, mengunjungi atau silaturahmi kepada saudaranya yang ada di kampung yang lain. Nah, ketika Allah mengetahui niat baik orang ini, maka Allah kirimkan malaikatnya untuk membuntuti orang ini agar tahu niatnya apa dia melakukan ziarah ataupun silaturahmi itu dengan berwujud manusia, ya. Kemudian si malaikat bertanya kepada orang itu, apa tujuan Anda melakukan ziarah kepada saudaramu? Maka orang itu mengatakan, tidak ada maksud yang lain kecuali karena kecintaanku kepada saudaraku itu. Maka malaikat memberikan kabar gembira, ketahuilah, aku adalah malaikat Allah yang diutus untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dasarnya itu, kita akan mendapatkan mahabbatullah, dan itu nilainya sangat mahal sekali. Ya. Apa yang akan kita dapatkan ketika Allah mencintai kita? Bisa dilihat dalam hadis Arba'in An-Nawawi, ya, hadis yang ke-38 dikatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani a'taituhu wa idza ista'adani la'uidhannahu. Artinya, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan aku akan jadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku akan jadi tangannya yang dengannya dia memegang, dan aku akan jadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan jika dia minta kepadaku, akan aku beri. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Itulah yang akan didapatkan kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dan salah satu cara untuk mendapatkannya dengan cara silaturahmi, tapi niatnya ikhlas karena Allah, karena dorongan kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajang silaturahmi ini, ya, marilah kita jadikan sebagai sarana untuk kita saling memaafkan, ya. Barangkali ada kesalahan di antara kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja, meskipun
seharusnya kalau kita salah tidak usah nunggu lebaran. Ya, kalau kita salah ya segera minta maaf. Tapi ya kadang kita jadikan Idul Fitri sebagai momen itu ya untuk saling memaafkan. Ya tidak masalah. Ya, tapi diharapkan begitu kita kita salah, tidak usah nunggu lebaran, harus segera minta maaf. Ya, ya lebaran kita anggap barangkali ada kesalahan yang kita sadarilah. Ya, kita minta maaf kepada saudara kita. Keutamaan apa yang akan didapatkan oleh orang yang mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain? Ini juga bukan hal yang gampang ya. Memberikan maaf itu butuh kelapangan dada itu. Ya. Jadi kadang ada orang itu kalau sudah marah itu diturunkan kepada anak-anaknya itu, kebenciannya itu loh, sampai 7 turunan, tidak mau memaafkan. Padahal keutamaannya luar biasa. Di antaranya apa? Orang yang mudah memaafkan itu termasuk padanya ada salah satu sifat orang bertakwa calon penghuni surga. Ya, karena dalam surah Ali Imran ketika Allah menjelaskan di antara sifat-sifat orang bertakwa calon penghuni surga adalah wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan Allah cinta kepada muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua, akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, idza kana yaumal qiyamah nada munadin. Ya, ainal afuna anin nas halumma ila rabbikum wa khudhu ujurakum wa haqqun ala kulli imri'in muslim idza afa an yadkhulal jannah. Nanti pada hari kiamat ada seruan yang menyeru dengan mengatakan, di manakah orang-orang yang semasa hidupnya mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Menghadaplah kalian kepada Tuhan kalian dan silakan Anda ambil sendiri pahala kalian, dan adalah benarnya bagi seorang muslim yang mau memaafkan untuk masuk ke dalam surga. Itu jaminan dari Rasulullah bagi orang yang mudah memaafkan atas kesalahan orang lain. Dan ternyata tidak hanya masuk surga. Di surga akan dibangunkan istana dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, man sarrahu an yushrafa lahul bunyan wa turfa lahu darajat. Ya, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga dan ditinggikan derajatnya di surga, ada 3 hal yang harus dilakukannya, tapi semuanya tidak enak. Yang pertama apa? Falyafu amman zalamahu. Dia harus bisa memaafkan orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Bukan gampang itu. Disakiti kita tidak membalas, malah memaafkan. Itu pekerjaan yang luar biasa berat. Kalau kita akan pengennya membalas, bahkan lebih kan? Ini tidak membalas, tetapi memaafkan. Kemudian yang kedua, wa yu'ti man haramahu. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadanya. Kita ini kan seringnya kalau membeli kan timbal balik. Karena dia memberi, saya beri. Kalau enggak, ya saya enggak memberi. Jadi kalau bisa, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Dan yang ketiga, wa yasilu man qata'ahu. Menyambung tali silaturahmi justru kepada orang yang memutus hubungan silaturahmi dengan dirinya. Ketiganya enggak enak semuanya. Tapi kalau bisa, jaminannya adalah masuk surga, ditinggikan derajatnya, dan dibangunan istana di dalamnya, luar biasa. Ya. Jadi itu yang berkaitan dengan silaturahmi. Kemudian yang ketiga, biar tidak lama-lama ya, adalah tadi saya katakan istimrori. Itu artinya kontinuitas, kesinambungan. Ya, jangan sampai setelah Ramadan pergi itu kita kembali asal itu. Jadi Ramadan tidak ada bekasnya sama sekali itu. Jadi harusnya Ramadan itu meninggalkan sesuatu yang membuat kita lebih baik. Ya. Jangan sampai kita digambarkan seperti apa yang digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 92. Ya. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin anfasa.
janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benang yang telah dipintalnya menjadi cerai-berai. Ini kan satu penggambaran kesia-siaan. Ini perempuan dari pagi sampai sore memintal benang atau membuat rajutan. Setelah selesai diurai kembali. Apa yang dia dapatkan? Ya cuma capek. Sudah capek merajut benang jadi baju, kemudian diurai kembali. Itu gambaran orang mendapatkan bulan Ramadan. Di Ramadan maksimal ibadahnya, keluar dari Ramadan kembali asal. Jadi seakan-akan Ramadan itu tidak ada bekasnya. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi, ya, semoga apa-apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan masih bisa kita teruskan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Misalnya puasa, usahakanlah. Kita ini puasa jangan puasa wajib tok. Ya. Selepas dari bulan Ramadan masih banyak puasa sunnah yang bisa kita kerjakan. Ya, terutama ini orang Kerapia harus malu ini. Ya. Dulu itu kan tradisi Kerapia itu gara-gara apa? Mulai tanggal 2 Syawal sampai 7 mereka puasa kan? Ya kan? Nanti pas Syawalan, nah, mereka kembali makan. Siapa yang melaksanakan? Jarang-jarang sekarang. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi mengatakan, man shoma Ramadan summa adba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 30 hari, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, nilainya sama dengan puasa setahun. Apa kita tidak ingin itu? Bagaimana perhitungannya? 30 tambah 6 berapa? 36. Setiap kebaikan itu nilainya 10. Jadi dikalikan 10. 360 sama dengan 1 tahun. Kalau itu kita lakukan tiap tahun, artinya sepanjang hidup seakan-akan kita ini puasa terus. Dan tidak mesti berurutan. Ya. Mungkin kita akan keberatan ini kalau merasa puasa di hari kedua. Tidak masalah. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Mau urut nyambung, silakan. Kalau enggak, loncat-loncat enggak masalah juga. Bisa kita gabungkan. Niatnya puasa 6 hari bulan Syawal plus Senin Kemis. Itu dapat pahalanya 2 itu. Jadi kita bisa menggabung 2 ibadah sunnah. Dapat jadi double. Jadi niatnya nanti ketika hari Senin sama Kamis, niat juga adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Nanti pahalanya double itu. Yang penting sebelum kita keluar dari bulan Syawal, kita bisa laksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Jadi jangan sampai, terutama yang sudah tua-tua ini ya, jangan sampai puasanya cuma puasa wajib tok. Karena kita yakin puasa Ramadan kita masih jauh dari sempurna. Gimana cara menambahnya? Ya pakai ibadah sunnah. Karena semua ibadah sunnah itu untuk menambal kekurangan pada ibadah fardu kita. Dan puasa itu menyehatkan. Kita tahu tapi kadang males. Tapi memang berat ya tantangannya. Kalau di Ramadan karena semuanya puasa satu keluarga. Nah, kalau Senin Kemis, nah, itu luar biasa itu. Tapi kalau sudah terbiasa, ketika kita enggak, kita akan merasa ada yang hilang. Yakinlah. Silakan coba Anda konsisten puasa Senin Kemis, ketika sehari enggak akan merasa ada yang kurang itu. Allah karena biasa. Tapi untuk membiasakannya itu butuh perjuangan yang luar biasa. Kalau sudah terbiasa itu jalannya gampang lah, ya. Banyak hambatan akan bisa kita lewati. Kemudian terkait dengan sholat tarawih misalnya. Tarawih ada hanya di bulan Ramadan, tapi tahajud ada tiap malam. Namanya qiyamul lail. Meskipun kita tidak bisa rutin tiap malam, ya usahakanlah sering-sering sholat tahajud. Ya, jangan sampai sholat malamnya cuma tarawih tok, selepas itu tidak pernah lagi sholat malam. Ya kan? Kemudian baca Quran juga begitu. Kita kemarin Ramadan dapat hatam berapa juz, ya. Setelah itu ya kita tetap baca terus. Jadi intinya begitu, ya.
semua amal ibadah, semua kebajikan yang sudah bisa kita kerjakan selama bulan Ramadan, marilah kita teruskan sampai insya Allah kita akan bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya mujibas sa'ili. Barangkali itu aja yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan 3I. Ya, pertama adalah kontemplasi, kita perlu merenungkan kembali bagaimana nasib puasa kita ini, diterima ataukah tidak. Ya, kemudian yang kedua adalah silaturahmi, ini sudah kita laksanakan ya pada hari ini. Tentunya juga sebelumnya jadinya sudah berziarah ya ke sanak saudara dan kerabat. Kemudian yang ketiga adalah istimrori, itu adanya kontinuitas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar suasana Ramadan ini masih bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita ya. Makanya ada sebuah doa yang perlu kita baca setelah kita keluar dari bulan Ramadan, yaitu apa? Allahumma rzuqnil istiqamata alal a'malis sholihati ba'da syahri Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada aku sikap istiqomah. Istiqomah itu adalah langgeng terus menerus ya, istiqomah untuk melakukan amal soleh setelah saya keluar dari bulan Ramadan. Itu doanya, Allahumma rzuqnal istiqamata alal a'malis sholihati ba'da syahri Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada aku sikap istiqomah bisa melakukan amal soleh setelah aku keluar dari bulan Ramadan sampai bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah kurangnya mohon dimaafkan, dan marilah kita tutup ya pertemuan ataupun kegiatan halal bihalal pada siang hari dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala karban illa nafastah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala mu'assiran illa yassartah, wala dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa radattah, wala hajatan min hawajid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi tausiah dari Al-Ustadz Najmuddin Ahmad Masyhuri yang beliau telah berikan banyak hikmah bagi kita tentang bagaimana yang harus kita lakukan pasca kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ke depan kita akan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan tadi ada juga pengetahuan yang itu saya kira hampir mirip dengan dulu tradisi yang ada di Krapia ya. Krapia habis Ramadan, habis Syawal, kemudian ada Sawalan, karena orang-orang tua kita dulu sering melaksanakan puasa di bulan Syawal. Dan tadi beliau menyampaikan betapa tingginya nilai puasa 6 hari di bulan Syawal, karena itu senilai dengan ibadah puasa selama 1 tahun. Saya kira ini menjadi inspirasi bagi keluarga besar kita agar puasa Ramadan kita sempurna, maka kita bisa menambahinya dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Saudara sekalian, hikmah ini, acara halal bihalal ini nanti juga akan ditayangkan di channel YouTube dengan nama channel Najmuddin Ahmad Masyhuri. Ini saya kira bagi keluarga besar kita nanti bisa diketik ya, anak-anak muda, jangan tiap hari terus yang dilihat
Blackpink atau Nabila dan Triswaka, isinya hiburan. Bapak-bapak kok senangnya Denny Caknan dangdutan ya. Tapi kita isi ya keberadaan teknologi seperti YouTube, di sana juga banyak hikmah, dan salah satunya adalah saudara kita sendiri Al Ustadz Najmuddin Ahmad Masyuri yang banyak menampilkan di channelnya hikmah tentang keilmuan dan pengetahuan tentang keagamaan yang tentu akan bisa menambah ilmu kita untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita. Dan juga memasak ya. Jadi channel YouTube-nya itu fokusnya dua. Satu tentang hikmah, tentang keilmuan agama, pengetahuan, dan yang kedua ini kuliner ini. Menang-menang beliau ini juga menggemari dan mengetahui teknik memasak, terutama masakan-masakan yang sedap ala Pekalongan. Tadi nanti bisa dikunjungi channelnya dengan diketik di YouTube Najmuddin Ahmad Masyuri. Dan saya kira kami keluarga besar juga sangat bersyukur di dalam keluarga besar kita sendiri. Beliau adalah bagian dari kita yang juga keberadaannya bisa memberikan hikmah, bisa memberikan nasihat kebaikan bagi kita semuanya. Demikian acara ini berlangsung dengan baik, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya cukup dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, ini selamat datang senior kita Pak Umar. Dan selanjutnya bagi bapak-bapak, mungkin terlebih dulu bapak-bapak ya, untuk bisa menikmati hidangan yang disediakan. Ini sebagai kegiatan ramah tamah dari keluarga. Saya persilakan, monggo. يا حبيبي سلي